Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Oktaviani di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kerajinan tekstil untuk di materi ketiga. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari kerajinan tekstil adalah mudah-mudahan kalian dapat mengidentifikasi karya kerajinan tekstil berdasarkan konsep berkarya, pendekatan budaya setempat, dan ketersediaan sumber daya alam yang tersedia. Kemudian, mudah-mudahan kalian dapat menganalisis proses produksi kerajinan tekstil yang berkembang di wilayah setempat dan lainnya sesuai dengan teknik dan prosedurnya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan materi ya. Pada materi sebelumnya kan materi mengenai motif batik menurut bentuk visual, misalnya motif geometris, motif dekoratif, motif tumbuh-tumbuhan, atau motif makhluk hidup. Nah, pada materi hari ini akan membahas tentang pola ragam hias itu ada apa aja. Nah, yang pertama, ini ada pola tunggal. Nah, pola tunggal itu apa? Nah, ini pola tunggal adalah bentuk pola yang disusun dengan ukuran yang berdiri sendiri tanpa diberi bentuk lainnya. Misalnya, ya, di sini adalah tunggal atau satu. Jadi satu motif ya dia berdiri sendiri kemudian jadi satu motif batik itu dipenuhi dengan satu motif batik. Nah, kalau dihubungkan dengan materi sebelumnya ya tentang motif batik dengan misalnya motif geometris atau motif dekoratif. Nah, kalau misalnya di pola tunggal ini dia sama dengan termasuk dengan motif geometris. Nah, seperti kita lihat di sini ya. Di gambar pola tunggal, ya ini termasuk motif geometris ya, karena dia sama-sama simetris. Nah, ini juga termasuk dari pola tunggal nih. Jadi dia hanya terdiri atau disusun berdasarkan ukuran sendiri ya, tanpa diberi bentuk lainnya seperti ini. Contohnya, ini termasuk motif batik yang termasuk kepada pola ragam hias dengan jenis pola tunggal ya. Dan yang kedua, ya ini ada namanya pola ulang himpunan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah jadi bentuk pola motif batik ini adalah yang tiap bagiannya adalah merupakan suatu kelompok dan kumpulan dari beberapa bentuk atau unsur yang masih bersifat satu kesatuan. Nah, misalnya kan kita lihat ya kalau misalnya pola tunggal itu hanya satu motif, sedangkan kalau misalnya pola ulang himpunan dia lebih dari satu motif. Kemudian apa? Kemudian dia masih berbentuk satu kesatuan ya, misalnya di contoh kayak gini ya. Dia lebih dari satu motif, tapi dia masih satu kesatuan. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan materi sebelumnya, seperti motif geometris atau motif dekoratif, nah, di pola ulang himpunan ini adalah dia mirip dengan motif geometris juga, ya. Kenapa? Nah, bisa kita lihat contohnya di sini, contoh dari pola ulang himpunan. Kita lihat di sini, dia gambarnya itu simetris ya. Nah, ini dia termasuk pola ulang himpunan. Jadi, pola ulang himpunan kalau misalnya dikaitkan dengan materi sebelumnya yang kita sudah bahas, dia juga termasuk kepada motif dari geometris ya. Terlihat dari gambarnya simetris ya, itu termasuk pola ulang himpunan. Bedanya apa kalau pola tunggal? Kalau pola tunggal ini kan cuma satu motif, sedangkan kalau pola ulang himpunan dia lebih dari satu motif tapi bentuknya masih simetris antara satu sama lain. Nah, kemudian ini ada pola ulang menyeluruh ya untuk jenis yang ketiga, pola ragam hias. Maksudnya apa? Nah, kalau ini dia motif batiknya adalah dengan kombinasi-kombinasi ulang disertai dengan membubuhkan bentuk lainnya yang tidak tercakup dalam kelompok tanpa merusak bentuk pokok dari ragam hias tersebut. Nah, bisa kita lihat ya ini lebih dari satu motif ya, ini ada beberapa campuran. Nah, kalau misalnya pola ulang menyeluruh, kita kaitkan dengan materi sebelumnya ya, materi kedua tentang motif geometris atau motif dekoratif atau motif tumbuh-tumbuhan atau motif makhluk hidup. Nah, dia termasuk kepada motif dari dekoratif ya. Jadi dia itu gabungan dari beberapa motif ya atau kombinasi-kombinasi nih
Dia persis sama kayak motif dekoratif. Dia ada garis tepinya, ya. Dan dia ada lebih dari satu motif atau kombinasi gitu. Nah, ini adalah untuk motif batik dari pola ulang menyeluruh. Nah, kemudian selanjutnya ada nih proses penataan ragam hias ya. Kalian bisa lihat nih ada proses pengolahan sejajar ya. Misal horizontal atau vertikal ya. Atau disusun dalam keadaan yang sama atau jarak yang sama. Kemudian ada juga proses pengulangan yang berpotongan seperti diagonal ya di sini atau panjang. Nah, ini adalah untuk yang proses kedua atau proses pengulangan berpotongan. Nah, itu materi kita pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kamu. Ya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.